Assalamualaikum semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan bicara tentang surah Al-Asr, surah ketiga ayat 1 dan 3. Silakan dibaca, Mas. Ini surah Al-Asr, surah ketiga ayat 1 dan 3. Kita akan bicara tentang maka tawassul biqara, tawassul biqara. Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, kemarin sudah pernah kita kasih surat ini, ayat-ayat yang ada di surat ini, tetapi tidak sama kita kasih surat ini, karena Allah itu apalagi terkait dengan ibadah yang kemudian ini, yang di situ warna kesabaran itu sangat kental, yang sehingga mudah-mudahan dengan menambahkan situasi Ramadan ini betul-betul apa yang bisa kita pahami dari surat Al-Asr ini berubah menjadi kepribadian kita, berproses menjadi kepribadian kita. Jadi Allah itu berfirman, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu asar dan waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Yang manusia yang rugi itu dijelaskan itu semuanya yang amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selain itu semuanya rugi. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita mesti memposisikan diri kita, menempatkan kita termasuk ke dalam golongan yang diperkecualikan oleh Allah sebagai orang yang rugi dari yang itu. Ya, ini orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Lalladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, kita senantiasa menjelaskan kepada kita tentang definisi iman itu sendiri yang ada di dalam surat ayat 15, ya, sebagai ayat yang amat sangat penting untuk kita. Sudah kita singgung lalu, ya, dan juga kita singgung berkali-kali tentang ayat itu, di surat ayat 15 itu, gitu ya. A'udzubillahi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Ya, perlu kita perhatikan di akhir ayat ini terdapat keterangan ulaika humul shadiqun. Sudah kita jelaskan sebagai penegasan bahwa mereka itu orang-orang yang benar, ya seperti itu, ya. Maka contohnya kan itu. Nama mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang hak dan itulah yang bagus, itu yang benar. Kalau kita beriman kepada selain itu, apa yang lain? Maka teman-teman yang berbahagia, lalu kita lanjutkan keimanan kita. Dengan menjaga keimanan kita, dengan menegakkan tauhid. Jadi ketika beriman kepada Allah, karena Allah juga memerintahkan kita itu mengikuti Rasul, beriman kepada Rasul kita, maka kita tidak beriman kepada Rasul saja. Rasul mengartikan kemudian dia tidak akan Rasul terhadap apa? Ya, Rasul terhadap kebenaran Al-Quran, bahwa terhadap Al-Quran itu berasal dari Allah.
Tapi kalau kita taat itu tidak akan masuk surga, tapi tidak eksistensi yang kiamat dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bersifat luar itu sudah di dunia ini yang Allah sudah tidak mampu menangkapnya dengan indikasinya, kemudian dia menjadi ya, kalau Allah kalau selama ini tidak ada orang lain yang memberikan rezeki kepada dia, entah Allah, tapi tetap saja dirahi terhadap Allah. Satu kepada Allah sebagai asasi, sebagai penyembuh dia. Padahal selama ini sekali-kali dia merujuk, sekali-kali sakit yang menimbulkan juga Allah, tapi tidak menyadarinya. Ya, justru dia yang lebih bertanggung kepada dokter dan sebagainya, dukun dan sebagainya. Ya, di orang beriman tidak layak untuk merasakan kehebatan Allah, kemampuan Allah. Ya, kita ada tandingannya. Ya. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, kita menghambakan diri kepada Allah, kepada Zat yang paling hebat, ya, kepada Zat yang telah menciptakan jagat raya ini, memelihara dan mensejahterakan semua makhluk yang ada di dalamnya, yang jumlahnya triliunan ini, tanpa pernah berkeluh kesah, tanpa pernah minta bantuan kepada siapapun, gitu ya. Tetapi kalau manusia mau menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, Allah bisa. Jadi, Allah juga mengucapkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa Hai sekalian orang-orang yang beriman, ya, setiap kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan menentukan pendirian kalian. Teman-teman yang berbahagia, ayo, ya sekarang kita perkokoh keimanan kita masing-masing itu gitu. Ya, kuatnya umat Islam di seluruh jagat raya ini tergantung kepada kuatnya keimanan masing-masing individunya. Ya, kekuatan keimanan masing-masing individu itu nanti ketika diikat dalam satu ikatan tauhid itu akan melahirkan kekuatan komunal yang amat sangat dahsyat di sana. Dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, untuk keamanan. Itu apa saja yang para imam umat Islam itu sendiri. Nah, teman-teman yang berbahagia, di situ dikatakan di samping tidak ragu-ragu, ya, dan termasuk juga tidak akan ragu terhadap janji Allah. Kalau Allah itu janji akan mengumpulkan manusia, kemudian menegakkan ini di hari kiamat nanti, maka yang seperti itu akan terjadi. Kalau Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu memberikan surga yang penuh kebahagiaan kekal selama-lamanya, pasti akan terjadi. Ya, kalau Allah berjanji kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir dan mengancam mereka dengan neraka yang penuh siksa kekal selama-lamanya, pasti itu juga akan terjadi. Inna Allah ala yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memungkiri janji. Ya, tapi terkadang kita sendiri mau menyambut janji tadi atau menolak janji atau membuang janji Allah begitu saja. Ya, untuk bisa mendapatkan janji Allah, otomatis kita harus memenuhi janji kita masing-masing kepada Allah. Jadi, alhamdulillah, aku berjanji, aku bersaksi, aku bersumpah setia tidak ada ilah kecuali Allah. Jangan sampai kita menambahkan diri kepada yang lain, jangan sampai kita berbuat syirik. Saya sampai tidak takut kepada yang lain selain Allah, ya. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang lain dari kita kepada Allah. Kalau kita mencintai uang, cinta kita kepada uang karena Allah. Kalau kita mencintai wanita, cinta kita kepada wanita itu karena Allah. Itu seterusnya. Sehingga apapun yang kita cintai selalu kita berada di bawah Allah. Apapun yang kita takut itu semuanya itu sudah di bawah Allah. Nah, kemudian yang namanya orang beriman itu berjati di amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka itu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ya, dan bulan Ramadan seperti ini luar biasa hebat. Ya, kita manfaatkan untuk berjihad dengan amwal dan anfus.
Di siang hari selama 14, 16, bahkan sampai 20 jam penuh, ya kita dididik oleh Allah untuk ya mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya, untuk mengendalikan, untuk menguasai, untuk mengontrol hawa nafsunya. Jadi nafsu makan, nafsu minum maupun nafsu bergerak, ya dengan sengaja dikendalikan itu, ya di siang hari. Ya, kemudian di malam harinya saat mereka diperbolehkan untuk makan, minum dan kumpul dengan istri, ya mereka dituntunkan untuk memperbanyak mulai untuk memperbanyak sholat malam, untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak mendalami kajian agama ini. Ya, sehingga semakin hari diharapkan setelah bulan Ramadan itu terjadi proses pendekatan kepada Allah, senantiasa lebih dekat, gitu. Ya, jadi lihat dengan angkus dalam konteks ini bulan Ramadan itu betul-betul terjadi secara totalitas. Ya, yang hari ketika dia mengendalikan hawa nafsunya pun dia juga dituntunkan untuk sholat. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, apakah itu kajian Al-Quran, apakah itu zikr dan sebagainya, terjadikan di malam hari lebih-lebih lagi. Ya, bahkan Rasulullah mengacu mengkoma Ramadan dan waktu saja. Ubir Allah mematakan dengan yang lain. Yang lain di satu lain dikatakan mengkoma Ramadan dan yang lainnya lagi menikoma Ramadan. Di mana waktu kesehatan itu adalah mata kecil dan gitu. Orang siapa yang dia koma Ramadan, maka akan malam hari, artinya sholat di waktu malam di bulan Ramadan itu. Iman waktu kesehatan dengan keimanan dan harapan ridha Allah. Mungkin orang mata kecil dan gitu. Ya, dia akan mengampuni, ya, dia akan Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa janji Allah itu. Itu betapapun banyak dosa-dosa kita di masa lalu, kalau kita itu betul-betul ya berpuasa karena Allah mendapatkan ridha Allah, kemudian menegakkan dia mulai dari Allah ya, kan dari yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, itu sudah pasti akan diberikan kepada kita semua. Ya. Allah tidak akan memungkiri janji sekali lagi gitu. Ya. Nah, di sisi lain ya, Allah dan Rasulnya juga menghasil umat Islam untuk membangun kepribadian dermawan di bulan Ramadan itu kan gitu. Ya, banyak bersedekah kepada orang lain. Ya, sampai Rasulullah sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang beri makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Ya, hasil untuk dermawan terutama kepada orang yang berpuasa, mungkin saja dia tidak mempunyai makanan atau minuman yang berbuka, kita menyediakan untuk dia. Maka pahalanya akan didapat sama seperti puasa. Ya. Bahkan di sisi lain, Allah sendiri menuntunkan kepada orang-orang yang memang tidak bisa menjalankan puasa karena merasa berat, ya. Maka kemudian diganti dengan itu, dengan fidyah. Ya, ini memberi makan orang miskin, gitu. Nah, luar biasa Islam itu dalam membangun dermawanan. Nah, jihad dengan, kalau tadi jihad dengan al-Qur'an, jadi dengan mengendalikan hawa nafsu dan juga dengan sholat malam, memperbanyak sholat malam, baca Al-Quran, kadar dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain, Rasulullah sudah menghasil kita untuk jihad dengan amwal. Jihad dengan amwal. Ya, sama-sama digambarkan Rasulullah itu ketika bulan Ramadan, kedermawanan itu. Ada mengalir terus, ya. Kalau kemauan mengalir terus suka memberi kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan Rasulullah itu kalau memberi itu seolah tidak takut miskin sama sekali. Gitu. Hanya betul-betul dermawan, amat-amat dermawan. Ya. Sehingga tidak seolah-olah dia itu tidak takut miskin, seolah-olah
dia itu tidak berharga apa sama sekali gitu. Nah itu gambaran Rasulullah itu sampai seperti itu. Ya, dan bahkan di akhir bulan Ramadan kita dituntunkan untuk membayar zakat fitrah gitu. Dan zakat fitrah itu pun dibayarkan untuk seluruh anggota rumah tangga. Ya, bahkan sampai anak yang masih di dalam kandungan, anak bayi, anak yang masih di dalam kandungan pun terasa ada, ya, memberikan contoh untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Nah, kalau itu memang betul-betul kandungan manusia, ya, tidak ada ini, apa-apa, gitu. Nah, ini luar biasa. Andaikan iman yang tadi itu diperkokoh dengan menggunakan istiad dan dengan angkus dan amal dan angkus ini dilakukan oleh umat Islam, ya, sudah pasti di akhir Ramadan itu ya keimanannya semakin tidak gitu. Ya, buahnya juga pasti amal soleh, amal soleh gitu. Ya. Maka tadi ilal lagi amalu wa amilu salihati, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ketika bulan penuh kita membiasakan diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal saleh, ya, baik dengan keimamanannya kepada orang lain, entengnya membantu orang lain, gitu ya, maupun kesiapannya untuk melayani taat kepada Allah Subhanahu. Ya, itu akan menggiring dia, akan membimbing dia, akan mengarahkan dia, ya, menjadi orang-orang yang terjaga beramal saleh, hanya beramal saleh, gitu. Ya, maka ketika kita bicara orang kafir tidak pernah dikasih amal jeleknya, karena kekafiran ini sendiri merupakan amal yang paling jelek. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang orang beriman, pasti dilanjutkan amal salehnya apa? Ya. Karena iman ini sebagai bukti adanya keimanan di dalam hati itu adalah amalan itu sendiri. Ya, amalan sendiri. Kalau tidak ada masalah, ini itu merupakan indikator bahwa dia tidak beriman. Dan itu salah satu contohnya perbandingannya adalah ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, man fa'amikum mungkaron kalau yughayyiru bi yadihi fa'ilam yasati pasti bisa jadi fa'ilam yasati pasti kalau begini pada ada ini di terang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, dia tidak mampu hendaknya dia merubah dengan lisannya, bila tidak mampu dia merubah dengan hatinya. Saya hati tidak boleh berbuat apa-apa dia. Ya, iman yang lemah, lemah iman itu tidak berani berbuat apa-apa. Ya, tapi dia tidak akan juga dia sudah iman. Kalau masih ada iman itu, kalau sampai dia berbuat maksiat atau menggoni tidak memungkir dari orang-orang yang berbuat maksiat, ya, kalau bisa ibu dia termasuk orang yang tidak beriman. Itulah. Nah, teman-teman yang berarti yang dikatakan untung oleh Allah itu tidak hanya orang beriman dan beramal saleh. Ya, secara individu memang kualitas keimanan individu tadi itu dilihat dari iman dan dilihat dari amal salehnya. Ya, akan tetapi secara komunal, ya, secara jamaah, ya, ada kewajiban yang lain. Apa itu? Pertama, ya, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesesatan. Nah, dalam konteks inilah kemudian madrasah menggunakan dakwah wasobiqah awal sahabat. Ya, maka secara jamaah ini dituntunkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104 itu dikatakan Allah di dalam ayat itu wa takunnikum ummatan yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun. Surat Al-Imran ayat 104. Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun tad'una ilal khairi
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, setiap yang diperintahkan kita memberitakan dakwah. Tapi ini umat yang dalam khair, banyak orang yang makruh, wanita dengan hal munkar. Dan orang-orang yang terlibat di dalam dakwah seperti itu dikatakan bahwa orang yang memukul dan mereka itu adalah orang yang itu ya. Jadi kita begitu lagi kita dikecualikan dari orang-orang yang beriman oleh semacam tawasul bil haq. Wujud tawasul bil haq secara sosial, secara luas itu adalah dengan dakwah itu sendiri. Maka karena pentingnya dakwah itu sendiri, kemudian Allah menilai bahwa dakwah itu adalah perbuatan yang paling mulia. Ya, jelas ya, kita bicara gitu. Dikatakan Allah dengan menyatakan ini, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang bisa perkataan atau seruan atau ajakan mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru manusia kembali ke jalan Allah, wa amila shalihan, dan dia tetap beramal saleh seperti apa yang dia serukan. Maka innani minal muslimin, dan dia berkata pembawaannya hayaknya orang yang ikhlas kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah ini mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di lain kalau tidak mewajibkan sholat ini baru datang di ala ini. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang, luar biasa. Ya. Nah, jadi dari kata tawasul hak itu kemudian muncul kata jawab, ya, muncul kewajiban untuk belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata sebagai dua warisan Rasulullah. Siapapun kita tidak akan kekejaran atau bila berjalan seperti kepada sebelumnya dan ini. Kemudian ada kewajiban untuk menyampaikan Quran Allah itu sendiri gitu. Di samping mengamalkannya juga kita sehari-hari yang gitu. Nah, kita harus paham kewajiban kita kepada Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk membaca, ya, tidak hanya sekedar untuk membacanya, tapi yang dijanjikan oleh Rasulullah. Salah satu huruf itu ada 10 hasanah, 10 hasanah, 3 huruf sebagai alif lam mim, ya. Alif, lam, mim, ya. Itu termasuk itu berusaha. Tetapi jangan itu kewajiban kita, ya. Yang ingin membaca, kita punya kewajiban untuk, ya, mempelajari itu, ya. Mempelajarinya, kemudian juga punya kewajiban untuk mengamalkannya, kemudian juga punya kewajiban untuk mendakwahkannya, dan gitu. Nah, semuanya harus didasari karena keimanan, karena kita manusia, kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Maha, kepada kitab. Nah, ini kita harus belajar iman kepada kita. Ya, maka betul-betul harus kita temukan bahwa tidak ada kita membaca kewajiban kita dalam Al-Quran itu, tetapi banyak yang lain tadi kita harus mengimani, harus mempelajari, harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus tidak yang menyebarkannya, ya, tidak bakaran. Maka mungkin tidak ada. Dan sampai lupa juga bahwa Rasulullah berpesan untuk kita semuanya bagi ayu walau ahli. Sampaikan apa yang belajar dari itu meskipun satu ayat. Itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, ya, kepada orang-orang sekitar kita. Ya, agar mereka menjadi tercerahkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang betul bahwa Al-Quran itu membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran itu membawa kita
dari kita terang-terang, ya kita sirik itu bahwa kita dari terang-terang menjadi jelas terang dan nah, teman-teman yang berbahaya ya, ketika kita memperjuangkan agama ini, menurut orang lain kembali di jalan Allah, menjadi orang-orang lain di jalan yang benar. Sudah pasti orang-orang munafik, sudah pasti orang-orang musyrik, sudah pasti orang-orang kafir tidak akan suka kepada kita. Nah, karena kita hakikatnya menjadi semua manusia itu sama seperti mereka. Atau ternyata di belakang kelakar bagi mereka yang orang baik yang seperti ini. Nah, dengan kepentingannya ada suatu tumpang kepentingan politik, ada ditumpang kepentingan militer, ada ditumpang kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Ya, beragama dan sebagainya dalam konteks modern begitu. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, kita diperingatkan, diberi peringatan oleh Allah supaya kita sadar. Ya, kemudian di samping berkala berfungsi, begitu dilengkapi dengan wacana dan ini hati-hati dalam hal kebenaran. Dan itu. Nah, ketika kita berada sekarang di pribadi, ya, kemudian mungkin saja yang menjadi kerjaan dari yang paling besar itu hawa nafsu kita, mungkin doa kecil kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin mudah diselesaikan dengan konteks itu sekarang di situ. Nah, tetapi kemudian ketika kita tidak secara resmi, yang menghadang tentu tidak hanya satu setan saja. Kalau setan sudah berkumpul berjamaah begitu, sama-sama menghadang, setan tidak. Nah, maka kita perlu menyadari yang seperti itu. Ya, menyampang kita menjalankan jurus-jurus dakwah kita, ya, kalau bisa tercapai, kalau berkat kita, ya, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hambatan, tantangan, rintangan dan sebagainya yang mungkin muncul sebagai ekses ya dari dakwah sendiri, dari dakwah sendiri. Seharusnya kalau manusia itu tahu betul bahwa dirinya adalah manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, tidak punya hak sama sekali untuk berkhianat kepada Allah, dan mereka harus menyembah Allah, taat kepada Allah, gitu ya. Maka mestinya mereka itu menyambut dakwah itu dengan senang hati, dengan bahagia. Kalau mereka itu beriman kepada akhir dan yakin bahwa di akhirat itu ada kehidupan yang kekal, penuh kebahagiaan, lama-lamanya bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti orang tersebut akan menyambut dakwah itu dengan senang hati. Ya. Tetapi ternyata ada juga orang-orang tertentu yang mereka itu menyambut dakwah dengan semu. Ya, dengan nada tidak suka, nada sini, bahkan menyambutnya dengan nada permusuhan. Nah, itu yang terjadi yang ada di kita seperti itu. Nah, dari itu kita masih siap untuk menghadapinya, kan gitu. Maka Al-Ustaz sering mengingatkan kepada kita, suksesnya dakwah itu tergantung kepada kesatuan sekaligus. Yaitu maling, ilmu, dan kuat. Ya, karena dakwah itu tergantung kepada kesatuan dari tiga kekuatan itu, kekuatan orang-orang kaya, ahlinya yang dikatakan sebagai jumali, ya, yang siap-siap dengan sukarela, dengan suka, dengan bahagia, membiayai ya, perjalanan dakwah itu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka yang berilmu. Kumpulan orang-orang berilmu itu akan mempersiapkan materi dakwah, akan menyampaikan dakwah sesuai dengan kebutuhan umat, yang akan keluar masuk kampung menyampaikan ilmu Allah dan sebagainya, yang akan menulis di brosur, di jurnal, di majalah, di koran dan sebagainya, ada di internet, di WhatsApp dan sebagainya, sekarang dengan dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang akan mengajar di Rasul, di masjid-masjid taklim, ya, tentang ilmu, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, kekuatan yang kedua, ilmu itu juga tidak bisa diremehkan. Karena roh dari dakwah itu sendiri ada pada ilmu, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Sunnah.
Nah kalau dakwah itu tidak ada materi yang diserukan, tidak ada ilmu yang ditawarkan, tidak ada ilmu yang disampaikan, untuk apa gitu? Ya, maka harus bersatu. Ya, karena orang-orang yang mereka itu maling dan ilmu itu harus berjalan, ya, selangkah, ya, ada searah gitu ya. Perempuan menguatkan satu dengan yang lain. Dan bahkan tidak hanya sebenarnya tidak hanya dua kekuatan itu, tidak hanya dua kekuatan maling dan ilmu saja, tetapi juga itu kuasa. Yaitu mereka yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa itu bisa bermacam-macam. Mungkin saja jaringan massa pendukung, mungkin saja jaringan komunikasi, ya, mungkin saja koneksi tempat yang lain atau pejabat yang lain. Dan ini segala macam potensi yang memiliki kekuatan itu sangat bermanfaat untuk menjaga orang itu sendiri. Maka dari itu teman-teman di Indonesia kelihatannya kita berbicara tentang yang lagi korupsi yang lagi mengalami administrasi atau komunikasi atau besar. Tetapi nampaknya implikasinya itu amat sangat luas. Nah, kita harus mempersiapkan dengan sabar persatuan antara pejabat itu, artinya membangun sebuah kehidupan bersama yang menjadi kekuatan itu. Ya, kita harus bersabar untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin. Ya. Di Allah sendiri sudah menguatkan kepada kita semua, siapa saja yang mau terangkan diri sebagai orang yang beriman, kita pasti tidak akan terisi. Senjata yang paling ampuh di dalam menghadapi ujian itu adalah sabar. Ya. Nah, kepastian akan diuji itu tidak bisa dilihat di surat Sof. Surat itu yang mengambil satu ayat 2 dan 3. Silakan. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Nah, pada saat menyebut ayat, coba diganti dengan ayat surat Al-Ankabut surat 39, ayat 2 dan 3. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyut roku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka
maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi semua orang yang menyatakan dirinya beriman pasti akan diuji. Oh, tidak ada. Tidak diuji. Orang dahulu, orang sekarang, maupun yang akan datang, semuanya akan mengalami keimanan itu. Bahkan obat arus yang luar biasa sifat menghadapi keimanan. Ketika mohon kepada Rasulullah untuk berdoa kepada orang-orang yang tidak hati, ya, kalau menyiksa orang-orang yang jahat itu, justru Rasulullah mengatakan kamu kurang sabar. Orang dahulu ketika mempertahankan keimanannya, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga kulit dan akhirnya mengelupas. Ada yang digergaji, yang digergaji sehingga suatu dunia terbelah menjadi dua. Kepala dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Sampai ketemu itu. Dan bahkan dengan konteks berjalan, ayat bisa bilang, kita juga bisa buka dengan surat Al-Imran, ayat 142. Quran surat Al-Imran ayat 142, Ustaz. Iya, Al-Imran atau itu lagi kita tadi 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum. Ya. Quran surat Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil lahul ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ya, maka itu di sini dengan anak-anak dengan tanya-tanya jalan ya apa namanya seperti air yang mengalir dan sebagainya, yang ikuti mainstream bahasanya sekarang sebagainya itu mengikuti trendingnya topik yang ada dan sebagainya, atau ya bergaya kekinian dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirah, kita harus terjun dalam dakwah itu. Ya, maka dikatakan apakah kamu mengira ya bahwa kamu akan masuk surga pada ternyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Kalau di dalam konteks kehidupan Rasulullah ini jihad itu di mana sebagai perang. Ya, kalau dalam konteks kekinian kita perang melawan nafsu dan tidak perang dalam konteksnya dia perang itu yakni dakwah. Ya, maka setiap individu muslim punya ya dia terlibat dalam dakwah itu untuk membuktikan kesungguhan atas keimanannya dia. Ya, dan ketika kita terlibat di dalam perang ideologi itu ya dalam dakwah ini dan konteks ini, ya itu akan memberikan kesabaran untuk ngomong umat supaya kita hidup di dalam benar, kesabaran untuk mengatur orang lain secara akhlak yang berubah dari syariah menuju kekasaan. Ya, kesabaran untuk menghadapi rintangan-pantangan godaan dari dakwah itu sendiri. Ya, secara sederhana saja, Rasulullah itu pernah ya dijanjikan kepada beliau, kalau ingin menjadi raja, kami angkat dia sebagai raja. Kalau dia ingin wanita, kami akan berikan wanita yang dia sukai, mana saja silakan akan kami berikan. Tetapi Rasulullah kemudian diminta supaya berhenti dakwah kami itu. Maka dan Rasulullah mengatakan kepada mereka bahwa andaikan matahari, kalau kita meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, supaya aku berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Ya, sampai aku mati karena dakwah itu, sampai aku berdakwah. Sampai aku bisa di dalam berdakwah, menyampaikan risalah ini, menyampaikan firman Allah, menyampaikan dalam tauhid ini, atau sampai aku binasa karena dakwah itu. Di dalam konteks ini yang namanya dakwah itu sudah tidak kenal kompromi lagi terhadap kebatilan.
tidak mau mencampur adukan antara dan batin dan sebagainya. Nah di situ ada ujian keimanan itu sendiri. Di situ ada ujian kesabaran itu sendiri. Di situ pentingnya tawassul bil haq, di situ pentingnya tawassul bil sabr. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah seberapa jauh kita sudah terlibat di dalam dakwah, ya, ya, berapa jauh kita sudah terlibat di dalam dakwah, ya, ada keinginan di dalam hati kita untuk terlibat di dalam dakwah, ya. Kemudian setelah itu ini berapa itu kita, ya, untuk melaksanakan tugas dakwah. Kesiapan keilmuannya, kesiapan akhlaknya, kesiapan untuk membiayai dirinya dan sebagainya. Ya, dakwah itu melibatkan banyak hal. Supporting system untuk dakwah itu amat sangat kompleks. Ya, kalau diuraikan tadi, ya, kalau diperas ya menjadi mal tadi, ya, mal kemudian ilmu tadi, ya. Kemudian kuah tadi, ya, tapi tidak diuraikan menjadi banyak hal yang kontekstual sendiri, mungkin kaitannya dengan mobilnya, sepeda motornya, ketinggiannya, atau dengan tempat pengajiannya, ya, dan sebagainya. Kuah nanti terkait dengan sopirnya siapa, yang membaca Quran siapa, yang dari siapa, dan sebagainya. Ilmu nanti terkait dengan yang itu siapa, ilmunya seperti apa. Lurus tidak, orang cuma tidak, tujuannya dia seperti apa, ya, kemudian kita pendukungnya, buku-buku pendukungnya seperti apa, dan sebagainya. Seperti sistem dalam konteks ilmu, kalau dia mengalami kesulitan seperti apa, dan sebagainya. Itu betul-betul amat kompleks, ya. Nah, sehingga alhamdulillah kita yang berada di dalam majelis tafsir Al-Quran ini, kita juga dibimbing oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah sistem dakwah yang luar biasa hebat. Ya, sehingga kita syukuri. Ya, bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan memanfaatkan apa yang ada dalam dakwah ini, ada di dalam lembaga dakwah majelis tafsir Al-Quran ini untuk berdakwah. Dengan kata lain, ya, bagaimana kita mensyukurinya? Mensyukurinya dengan mencerminkan kita, mensyukurkan kita, meleburkan diri kita ke dalam pasangan dakwah dan di dalam majelis tafsir Al-Quran. Nah, ilmu saya tidak luas bagaimana? Insya Allah nanti sesuai dengan perjalanan waktu, ilmu kita akan lebih luas. Apalagi kalau kita itu mengikuti tuntunan apa yang ada di dalam surat Muzammil ayat 1 dan 5 itu, ada sepertiga malam setiap hari atau setengah malam setiap hari kita gunakan untuk mempelajari Quran dan Sunnah, kita akan menjadi santri yang hebat, santri yang berbobot. Kalau kita seorang ustaz, maka seorang ustaz yang menginfakkan waktunya sepertiga malam atau setengah malam sehari untuk belajar Quran dan Sunnah, dia akan menjadi ustaz yang hebat. Ya, seorang santri yang menjadi santri hebat, kiai akan menjadi kiai. Jadi kata kalau tentang masalah ini tidak perlu kita mendesak, yang penting kesiapan kita untuk terjun dalam dakwah itu sendiri. Yang lebih penting adalah mempersiapkan akhlak kita, Mas. Ya, karena seorang dai itu yang pertama dilihat adalah akhlaknya. Kita pandai bicara ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, kita pandai berbicara setinggi gunung. Tetapi kemudian ketika akhlaknya, amalnya itu bertentangan dengan apa yang dibicarakan, sudah dia kehilangan pamor, dia kehilangan kepercayaan. Ya, orang-orang tidak akan simpatis dan dia tidak akan terus. Dan itu. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, ayo, ya, senyampang kita masih muda, kita rencanakan mulai dari sekarang untuk bisa berproses ke dalam dakwah masa mendatang. Tentu saja kita persiapkan ini dari segi keilmuannya, belajar menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, ya, yang kotaknya masih belajar, kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau memang ingin terjun dakwah di Korea, carilah istri di Korea itu, kuasai bahasa Korea, ingatkan karena Allah, mudah-mudahan suatu saat akan tumbuh luar biasa. Kan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berbahagia dengan mempelajari surat yang pendek, sederhana, wa asr ilal Islam wa kufur, ilal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassau. Ya, jadi kita tumbuh menjadi orang yang beriman betul
yang buahnya adalah amal soleh. Kemudian satu dengan yang lainnya, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, kita saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Mereka yang ditegur pun jangan sampai merasa diinginkan, dihinakan, jangan sampai merasa dicari-cari kesalahannya. Orang yang ditegur itu seharusnya dia merasa bahagia, dia merasa beruntung. Kalau dia tidak ditegur, dia mati dalam kekafiran dan akan masuk neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, setiap teguran datang dari siapapun, kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita terima. Itu kebenaran, kita merasa beruntung untuk mengambilnya karena itu adalah jalan keselamatan. Begitu masalah apa yang bisa kita bicarakan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya Ustaz, untuk sementara belum ada pertanyaan Ustaz. Ya, itu kalau ada pertanyaan waktu ada. Ada Ustaz, baru masuk. Ya, silakan. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 82 disebutkan bahwa orang-orang yang keras permusuhan terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Musyrik di sini apa juga termasuk agama non-Islam Ustaz? Matur nuwun. Ya. Ya, di situ yang termasuk musyrik ya dalam konteks itu tidak dijelaskan apakah muslim atau muslim. Yang jelas muslim itu bukan muslim gitu. Artinya orang Islam, orang yang mengaku dirinya Islam, ber-KTP Islam, tetapi perbuatannya musyrik, banyak diwarnai kemusyrikan, termasuk dalam konteks ini adalah bid'ah dalam masalah ibadah. Itu permusuhannya terhadap sunnah, Quran Sunnah itu amat sangat luar biasa. Kita bisa menyaksikan sendiri. Ya, bisa ini hanya gara-gara dia menggunakan Quran Sunnah, ya, dan di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini banyak dimusuhi orang-orang yang termasuk dalam kategori musyrik seperti itu. Ya, mereka yang mengaku dirinya Islam, tetapi ternyata amal dalam kehidupan sehari-harinya bersifat syirik. Nah, kalau orang Yahudi sudah benar, ya, sampai puluhan ratusan tahun mereka kesal, ya, memusuhi Islam ini. Ya, dari itu wajar sudah disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, banyak dijelek-jelekkan mereka di dalam Quran itu sebenarnya supaya mereka taubat, ya, sabar dan bertobat, tetapi ternyata mereka tidak sabar dan tidak bertobat. Ya, sehingga yang jadi sasaran permusuhan adalah umat Islam itu sendiri kan itu. Nah, sekarang tinggal kita aja yang tidak menghadapi permusuhan mereka, ternyata tidak siap. Sehingga Palestina berpuluh tahun dijajah. Ya, tahun namanya Syria, namanya Libya, ya, namanya Yaman, hampir berpindah-pindah. Ya, perang saudara yang ditembakkan oleh anda-anda Yahudi di tengah-tengah orang Islam. Sekarang pun persoalan bertambah lagi, negara-negara teluk yang tergabung dalam negara teluk, Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait, dan juga Indonesia dan itu malah memusuhi Qatar. Nah, selama ini Qatar itu terlihat bersih, baik, ya, menjadi pembela-bela kelompok-kelompok Islam yang dianggap teroris dan sebagainya itu. Nah, sekarang ditekan oleh negara-negara Arab, ya, dan itu semuanya karena tekanan dari orang-orang Yahudi terhadap Amerika yang berada di belakang ini. Nah, harusnya orang Islam itu paham betul yang menjadi saudara orang Islam itu adalah orang Islam. Innama mu'minuna akhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah di antara kedua saudaramu, ya, dan bertakwalah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Tetapi yang mereka lakukan ternyata sebaliknya. Ya, ternyata sebaliknya orang Islam bermusuhan satu dengan yang lain, dan permusuhan itu terus dikekalkan oleh orang-orang Yahudi karena istilah ini. Ya, jangkrik istilah ini, jangkrik kita dengan istilah ini akhirnya diundang menyundang satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Ini yang terjadi dengan umat Islam karena kesalahan mereka, karena mereka tidak punya satu imam, tidak punya satu kehidupan berjamaah, pimpinan,
akhirnya mereka mudah berkelanjutan, mudah diadu domba. Nah, semoga yang seperti itu menjadi pelajaran kita semuanya. Jangan sampai kemudian nama kita diobok-obok oleh orang lain, kemudian akhirnya juga tetap tidak terjaga. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Ustadz mohon tausiahnya jika wanita sudah